Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Saidah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terkait modul 1.1. Yaitu kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semboyan beliau yang terkenal yang disebut dengan trilogi pendidikan, yaitu Engarso Sing Tulodo, yang artinya guru memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didiknya dalam perkataan maupun perbuatannya. Guru menjadi panutan bagi peserta didik. Ing Matyu Mangunkarso, yang artinya guru selalu berada di tengah-tengah peserta didik untuk memberikan semangat. Guru adalah motivator peserta didik. Tuturi Handayani, yang artinya guru mampu memberikan dorongan dan arahan bagi peserta didiknya. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Yang ketiga, tentang membangun karakter murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus menuntun anak untuk mencapai kodratnya, baik kodrat alam maupun zaman. Seorang pendidik jangan menyamakan pendidikan anak di pegunungan dengan anak di pesisir pantai. Pendidikan budaya murid di Indonesia bagian Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Timur. Pendidik juga jangan menyamakan cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 dengan murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Karena mereka berada pada zaman yang berbeda, maka sebagai seorang pendidik kita harus melek teknologi. Yang keempat, tentang penerapan budi pekerti. Pendidikan harus menuntun murid untuk memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, hanya mentransfer ilmu. Saya hanya berpikir materi diterima murid tanpa melakukan refleksi dan tanpa mengukur daya serap murid. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada guru. Murid hanya diam mendengar dan mencatat apa yang disampaikan guru.
Yang ketiga, murid mendapatkan nilai bagus. Saya berpikir bahwa murid dikatakan berhasil jika nilai akhirnya bagus. Ketika ada murid yang mendapatkan nilai kurang bagus, maka saya merasa bahwa murid saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, tanpa melihat bakat dan minat. Saya menyamaratakan bentuk penugasan ke semua murid-murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, murid sebagai subjek pembelajaran. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada murid untuk menuangkan ide, gagasan, pendapat, dan kreativitas mereka sesuai dengan bakat dan minatnya. Murid harus berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat mengkonstruksi pengalaman-pengalaman belajarnya dalam bentuk perubahan atau perkembangan, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Proses pembelajaran yang dilakukan murid harus menyenangkan. Mereka merasakan belajar sambil bermain, tanpa ada rasa tekanan dan beban. Mereka bisa mengoptimalkan bakatnya. Yang ketiga, guru sebagai penuntun. Murid diberi kebebasan, namun guru sebagai pamong, yaitu memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang segera saya terapkan setelah memahami dan mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, identifikasi murid. Yaitu saya memahami, menganalisis gaya belajar, karakteristik, dan kebutuhan murid-murid saya sehingga bisa memakai model dan metode pembelajaran yang tepat. Yang kedua, menjadi pamong. Saya dengan sabar memberi tuntunan dan arahan kepada setiap peserta didik agar mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan yang memahami karakteristik dan gaya belajar murid. Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu membiarkan murid untuk berekspresi, berkreasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dalam proses pembelajaran, sehingga mereka menikmati pembelajaran dengan nyaman, enjoy, dan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.